Kalau di orang Jawa bilang ini yang seperti ini sedulur papat limo pancer. Ini saudaranya 4. Inilah 4 saudara. Satu dirinya. Jadi ini kita. Disinilah yang la haula wala quwata illa billah. Yang nggak punya daya upaya kita yang sebenarnya, yang kita nggak ada, tapi di dalam itu ada. Jadi ada rahasia-rahasia. Cuman kita nggak menjelaskan begitu, supaya kita yang praktis saja. Waktu kita subhanallah, kita sadar Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Jadi waktu ada orang lain menghinakan kita, merendahkan kita, subhanallah, dia dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Masalah dia dosanya bagaimana, itu bukan urusan kita. Kamu tidak ditanyai dosa orang lain. Yang kita harus sadar, sebenarnya tipu daya iblis itu dalam diri kita itu bagaimana. Jadi yang mana dia di dalam diri kita itu? Yang susah, yang marah, yang sedih karena orang, yang menyalahkan orang, yang berangan-angan, itu dia. Hati, masalah hati. Masalah hati. Kalau kembali ke sini, padahal kan kecil, tulisannya singkat, ya kan? Tapi aplikasinya berat. Jadi ini betul-betul harus dikuasai untuk mengenal diri ini, pahami. Kalau di orang Jawa bilang ini yang seperti ini sedulur papat limo pancer. Ini saudaranya 4. Inilah 4 saudara. Satu dirinya aslinya. Jadi cuman orang lain cara bahasannya kan beda. Tetapi dengan cara ini insya Allah menyeluruh, masuk kemana aja. Jadi ini semua punya makna, jadinya mudah untuk dipahami dan dipraktekkan insya Allah. Jadi ini kita. Disinilah yang la haula wala quwata illa billah. Yang nggak punya daya upaya kita yang sebenarnya yang kita nggak ada, tapi di dalam itu ada. Jadi ada rahasia-rahasia, cuman kita nggak menjelaskan begitu, supaya kita yang praktis saja. Jadi ini waktu subhanallah dari depan, ini coba pahamkan kalimat subhanallah itu, pahamkan Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Dunia ini skenario dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi waktu kita ngomong subhanallah itu udah tergambar dalam pikiran kita. Nggak ada orang yang nggak berbuat dosa. Semua manusia ini memang manusia aja. Iya, semua manusia itu berdosa. Cuma karena Allah Maha Pengampun, kan kata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dihapus lagi kalau kita minta ampun. Begitulah. Jadi kalau kita merasa kita berdosa, itulah yang sebenarnya lebih baik. Iya, semua sudah dalam skenario. Benarlah ketetapan Allah atas kebanyakan mereka dikarenakan mereka tidak beriman. Jadi kalau kita yang beriman, kita kan sadar, oh ini salah, berarti saya harus berhenti dari kesalahan ini. Maka itu nggak berlanjut lagi. Kita biasa mengerjakan pekerjaan salah apa? Selama kita belum tobat, belum kembali kepada Allah, itu masih akan terulang lagi walaupun saat itu kita enggak melakukan.
Jadi sudah diatur semuanya. Makanya kalau orang yang beriman ini kenapa dikasih Al-Quran sebagai kabar gembira? Karena apa? Dia sudah berjuang untuk menghadapi yang Allah tentukan itu tadi. Dipaham ya? Sudah diatur. Cuman inilah hati kita ini yang suruh bisa menerima, untuk menerima ketentuan Allah tadi. Nah, jadi waktu kita subhanallah, kita sadar maha suci Allah yang mengatur semuanya. Jadi waktu ada orang lain menghinakan kita, merendahkan kita, subhanallah, dia dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Nah, masalah dia dosanya bagaimana, itu bukan urusan kita. Kamu tidak ditanyai dosa orang lain. Sekarang yang kita punya nih di sini. Kalau kita sudah bisa menerima itu, subhanallah, kita kan minta doa, usaha. Sebelah kanan, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ini kalau ini diatur, segala puji milik Allah. Ini kan harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, punya Allah semuanya. Ini kalau ini sudah kita sadar seperti itu, nggak ada yang punya kita, punya Allah. Ikhlas kan jadinya. Kalau tadi karena menyadari semua sudah diatur oleh Allah, sabar kan kita, bisa menerima itu semua. Sabar itu kan menerima. Jadi dengan banyak tasbih dapat sifat sabar, dengan tahmid dapat sifat ikhlas, dengan tahlil dapat yakin atau teguh karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan takdir dapat tabah atau besar hati karena menyadari semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendak, tidak akan mungkin terjadi. Ini yang kita pahamkan dalam diri kita dulu. Makanya inilah yang senantiasa kita buat pagar. Kalau kita nggak sadar ini kayak mana kita mau buat pagar, bahannya nggak tahu buat pagarnya. Ini mau pakai misalnya ini pagar dari depan ini harus besi misalnya. Oh, besi itu yang kayak mana kita nggak tahu, kayak mana mau buat pagar. Yang sebelah kanan begitu juga. Oh, ini bahannya ini harus yang transparan tapi yang kuat. Nggak tahu bahannya. Nah, kita sekarang inilah yang kita belajar hati, memperbaiki hati, menyadarilah diri kita sendiri. Kalau ada yang nggak jelas ditanya, misalnya kayak tadi tentang kayak mana ibu kok nggak mengangkat derajat perempuan, inilah untuk mengangkat derajat. Begitu kita udah bisa berserah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan untuk kita. Nah, ini yang senantiasa ya dipahamkan. Kalau kita iblis kan dah berjanji dia sama Allah, niscaya akan aku ambil bagian dari hambamu. Jadi niscaya aku sesatkan mereka. Kata-kata aku bangkitkan angan-angan mereka. Jadi itu berarti yang kita harus sadar sebenarnya tipu daya iblis itu dalam diri kita itu bagaimana. Jadi yang mana dia di dalam diri kita itu? Yang susah, yang marah, yang sedih karena orang, yang menyalahkan orang, yang berangan-angan, itu dia. Jadi kayak dulu orang juga jangan ikut setan itu kan musuh. Kita melihat nggak nampak setannya. Malah setannya ya sama diri sendiri. Ini begini juga yang kita hadapi, ini musuh lebih halus lagi sekarang, ini musuhnya lebih canggih lagi. Karena
kondisi kehidupan kita udah begitu canggih, maka ilmu pun kita harus lebih canggih. Jadi yang dikatakan ilmu yang canggih yang langsung ke sumber. Jadi yang ingin saya perkuat ini tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jadi kalau kita tasbih subhanallah, coba pahamkan dalam diri kita, maha suci Allah yang mengatur semuanya. Harus dapat. Kalau belum dapat jangan berhenti. Subhanallah. Bayangkan dari yang paling besar, langit, bumi, matahari, bagaimana diciptakan oleh Allah. Nggak ada pakai tiang, semuanya. Kita yang kecil-kecil ini, manusia ini nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi kadang-kadang kita bangkang. Jadi yang sekecil-kecilnya ini, semua ini Allah siapkan semua untuk kehidupan kita. Subhanallah, maha suci Allah yang mengatur semua, yang menciptakan, yang mengatur, yang menggerakkan Allah. Ini makna subhanallah ini. Alhamdulillah. Tiap hari kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kadang-kadang itu cuma di mulut. Waktu dikasih orang alhamdulillah, padahal harusnya kita bilang ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena Engkau menggerakkan mereka menjadi membantu saya. Alhamdulillah Allah. Jadi yang punya kuasa Allah, yang berjasa itu Allah. Tapi kita kadang-kadang sering masih merasa berjasa. Ini apa yang kita lakukan bisa berbuat baik atau apa, seolah-olah kita. Inilah makna alhamdulillah. Kenapa di awal Al-Fatihah itu alhamdulillah, di awal suratnya, supaya kita memuji Allah. Jangan kita puji diri kita. Ini yang setiap hari kita harus latihan untuk kita puji Allah. Jadi setiap sesuatu yang kita punya, yang kita dapat kita beri, itu cobalah kita alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun orang lain bilang nanti kok kayak gitu, udah nggak pas gitu kan. Nggak apa-apa, kita praktek, kita laksanakan. Alhamdulillah, teringat kita ada makanan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya kalau nggak mau ini ya di hati. Tetapi kadang-kadang fisik kita itu perlu memang penegasan dari lisan. Dari lisan, dari perbuatan untuk membiasakan. Makanya kenapa kita waktu sholat itu disuruh buka mata. Jadi disuruh buka mata itu supaya kita melihat Allah, melihat kuasa Allah. Jadi kita pun disuruh mulutnya jangan diam, jangan tertutup, supaya apa? Ini bisa. Itulah yang kita disuruh untuk melatih ini, supaya benar-benar hati kita tunduk kepada Allah. Ini makanya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ini dengan lisan, dilisankan dulu, dilatih dulu. Nanti kalau sudah terlatih, maka hati pun cukup. Jadi tanpa kata, tanpa suara,
Kalau sudah terlatih. Masalahnya hati kita ini kan dibilang kalau apakah kalian mengira bahwa penduduk gua dan batu bertulis? Kolbu yang menyimpan semua rahasia-rahasia itu, tulisan-tulisan itu semua di situ. Itulah batu bertulis. Kalau kita kan prasasti, ya kan, prasasti kita ada di sini. Gak akan hilang selamanya apa yang pernah kita lakukan yang kecuali apa yang Allah hapus dari situ. Jadi supaya apa? Supaya terkesan dengan apa yang kita ucapkan, misalnya subhanallah, subhanallah, maha suci Allah yang mengatur semuanya. Kenapa kita pelajaran sekolah bisa disuruh hafal, disuruh ini bisa kita kan? Ini yang kita perlu sekarang ini. Jadi subhanallah, maha suci Allah yang mengatur semuanya, yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah. Supaya kita ngomong sama Allah. Supaya kita komunikasinya dua arah, begitulah. Engkau ya Allah, subhanallah, Engkau yang mengatur, Engkau yang mencipta, Engkau yang mengatur, Engkau yang menggerakkan ya Allah. Nah, subhanallah. Habis itu kita waktu buat baju besinya kan minta tambah, minta kurang. Ya Allah, kalau Engkau mengatur aku ya Allah dalam malam ini, dalam kesulitan, Engkau rubah ya Allah supaya aku dalam kemudahan ya Allah. Kita minta. Nah, ini yang tasbih itu seperti itu. Betul-betul. Kalau belum connect, ulang lagi terus. Biasakan. Alhamdulillah sebelah kanan. Segala puji milik Allah. Kita sadarkan, ya Allah, Engkau yang berhak dipuji ya Allah. Engkau yang maha terpuji ya Allah. Engkau yang memiliki semua ya Allah, harta, tenaga, ilmu milikmu ya Allah. Engkau yang berhak dipuji, aku tidak ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, supaya aku jadi orang yang memujimu ya Allah, yang sebenar-benarnya memuji ya Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya Allah, Engkau yang bisa membereskan hati ini ya Allah, yang masih senang dipuji ya Allah. Ya Allah, cuma Engkau yang bisa ya Allah. Tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, untuk kami senang memujimu dan Engkau senang menerima pujian ini ya Allah. Alhamdulillah, 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 sampai terus kita senang memuji Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang kusembah kecuali Allah. Ya Allah, hamba tidak mau menyembah hawa nafsu. Tidak ada yang lain yang hamba sembah ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, teguhkan pendirian hamba ini ya Allah. Ya Allah, teguhkan pendirian hamba ini ya Allah, sampai akhir hayat hamba ya Allah, untuk menegakkan kalimat-Mu ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuatkan hamba ya Allah, walaupun dengan apapun harus saya
mengorbankannya ya Allah untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah dalam diri hamba ini ya Allah, dan dalam lingkungan, dalam semuanya ya Allah. Tetapkan ya Allah kami dalam kalimat-Mu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya, ini kalimat la ilaha illallah tidak akan terhenti, tidak akan terhenti. Walaupun banyak orang mengabaikan, tapi kalimat itu tidak akan berhenti. Karena dunia ini dan seisinya ini tidak ada artinya dibanding dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, itu maknanya. Jadi kita ini sekarang tugasnya adalah, bisakah hati kita itu menegakkan kalimat itu dalam hati kita, dalam perjuangan kita benar-benar yang karena Allah. Jadi kalau kita masih memilih keinginan kita daripada ketentuan Allah, untuk menerima ketentuan Allah, itu berarti belum tegak kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang maha besar. Maha besar itu raja itu mempunyai kebesaran. Kalau Allah itu maha raja. Jadi kebesaran itu punya raja, artinya punya titah. Jadi titah Allah tidak ada yang bisa menolak. Kalau dia hendak memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau dia menghalangi, tidak akan ada yang bisa memberi. Jadi semua yang terjadi atas kehendak Allah. Jadi kalau kita ada mendapatkan sesuatu masalah, tapi kita belum bisa menerima ketentuan itu, berarti ini hati yang harus diperbaiki. Masalah syariatnya, masalah yang luarnya itu tetap kita kerjakan. Itu kan sering saya ulang-ulang ya. Nah ini. Jadi intinya berbuat sebagaimana kita mampu menurut keadaan, tapi yang hati tetap. Rukuklah kalian bersama orang yang ruku. Ini sujudlah kepada Allah, berserahlah kepada Allah. Jadi kalau orang sholat, di sini waktu berdiri baca Al-Fatihah, berdiri itu. Di sini waktu ruku, di sini waktu sujud. Di sini yang terjadi, yang dia efeknya akan dia rasakan di sinilah dia. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sudah benar dalam bertasbih, sudah benar dalam bertahmid, sudah benar dalam bertahlil, maka yang akan terjadi, yang dirasakan adalah senang, tenang. Kalau ada kesalahan di daerah sini, maka ada kan efek yang terasa di sini. Jadi masalah itu kan susah, senang, susah, senang, sedih, itu semua itu bahan ujian. Jadi dengan bahan ujian itu, kalau senang kita bisa bersyukur, kalau yang tidak menyenangkan itu kita bisa menerima. Nah itu aja sebenarnya, untuk
Dua hal itu, hati itu supaya bisa bersyukur dan menerima. Jadi kalau bersyukur itu senang, menerima itu sabar. Sabar itu menerima. Jadi yang mana? Yang karena Allah. Ada yang mengatakan, saya udah sabar sekali, saya nggak saya nyaut, nggak apa, belum sabar. Bukan karena nggak nyaut sabar itu, tapi karena kamu sudah menerima itu sebagai ketentuan Allah. Kamu tidak terbeban dengan sesuatu itu. Ya, inilah zaman kita. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena untuk masuk ke dalam batin kan harus lewat jalan ini. Yang zahirnya udah kita bisa, insya Allah, alhamdulillah. Tinggal tambahkan yang batinnya, tasbih. Tapi dengan paham ya. Untuk dapat sabar itu tasbih. Misalnya kita kan masih belum bisa sabar, masih suka susah, gelisah. Coba duduk tasbih, subhanallah, sadarkan maha suci Allah yang ngatur semuanya. Tugas kita itu cuman doa, usaha. Jadi urusannya itu kembali kepada Allah. Kalau sudah cocok, pasti nanti udah dapat, kita bisa bersabar. Jadi timbangan Allah itu jelas, timbangan yang nggak akan merugikan seorang sedikit pun tidak. Jadi kita ini udah dalam laboratorium nih kita, dalam timbangan yang jelas, nggak perlu keraguan. Tetapi memetiknya itu nanti nggak mesti sekarang. Mungkin sekarang kita masih diuji, karena kita belum sampai. Kalau kita sudah sampai, bisa jadi nanti kita diambil kembali oleh Allah dalam keadaan kita itu nggak diuji dalam ini yang banyak. Tapi apakah kita sudah siap dalam arti untuk kembali pulang kampung itu, ini yang pertama dulu yang harus kita siapkan. Jadi kalau masih ada rasa takut mati dalam berperang di jalan Allah, itu kita masih harus kita perbaiki. Jadi selama kita menegakkan kalimat Allah, kita berperang di jalan Allah, kita membantu kebenaran, itu menegakkan kebenaran dan keadilan, itu insya Allah kita, kalaupun terjadi waktu kita di saat itu kita sudah dalam keberuntungan insya Allah.